semuanya, perkenalkan saya Christine Natalinta Bubolon. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penegakan hukum yang berkeadilan dalam kehakiman sebagai lembaga penegak hukum. Baiklah, mari sama-sama kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Penegakan hukum yang berkeadilan dalam kehakiman sebagai lembaga penegak hukum. Penegakan hukum berkeadilan adalah proses menjalankan hukum dengan memperhatikan keadilan substansif, keadilan prosedural, nilai kemanusiaan, dan perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Dalam konteks kehakiman, penegakan hukum berkeadilan berarti hukum memutus perkara tidak hanya berdasar aturan tertulis, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai keadilan dalam masyarakat. Putusan harus mencerminkan kebenaran menteri, bukan hanya kebenaran formal. Kehakiman harus bekerja secara independen, bebas dari tekanan politik, ekonomi, dan kepentingan pihak tertentu. Kehakiman sebagai lembaga penegak hukum merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara hukum. Dalam struktur negara hukum, kehakiman adalah benteng terakhir untuk menegakkan keadilan. Karena itu, kualitas penegak hukum sangat ditentukan oleh integritas hakim, independensi badan peradilan, mekanisme kontrol internal dan eksternal, dan kualitas sistem peradilan pidana. Adapun prinsip-prinsip penegakan hukum berkeadilan dalam kehakiman, yang pertama adalah independensi kekuasaan kehakiman. Independensi ini berarti hakim bebas dari intervensi pemerintah, tekanan politik, pengaruh pihak berperkara, intervensi lembaga lain. Independensi ini penting untuk menghasilkan putusan yang objektif dan tidak berpihak. Didukung oleh penelitian dari Riko Yudi Tri Utama dan Retno Saraswati pada tahun 2023 menegaskan bahwa perlunya rekonstruksiasi sistem peradilan untuk memastikan agar independensi hakim, penegakan hukum lebih adil. Yang kedua, ada due process of law atau proses hukum yang adil. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan sembarangan atau tergesa-gesa. Harus ada proses yang transparan, memberi kesempatan pembelaan, menghormati hak terdakwa dan korban, menggunakan pembuktian yang sah, menghindari kriminalisasi atau penyalahgunaan proses. Menurut penelitian dari UNSOED atau Jurnal Dinamika Hukum, due process adalah fondasi utama untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang dalam peradilan. Yang ketiga yaitu integritas dan etika hakim. Keadilan tidak mungkin tercapai jika hakim tidak memiliki moralitas dan etika. Integritas hakim mencakup tidak korupsi, tidak berpihak, tidak menerima suap, mematuhi kode etik, menjaga perilaku di dalam dan di luar sidang. Dalam jurnal kajian konstitusi UNEJ pada tahun 2024, mengusulkan penguatan peradilan etik untuk mengawasi moralitas hakim dan menjaga martabat dari peradilan. Yang keempat, itu ada keadilan substantif bukan hanya prosedural. Seringkali hukum hanya mengejar prosedur bukan hanya keadilan. Padahal, tujuannya sendiri adalah untuk melindungi korban, memastikan pelaku bertanggung jawab, dan menghadirkan kebenaran menteri. Menurut jurnal Justisi UBP, sistem peradilan Indonesia masih banyak terjebak pada formalitas dan kurang sensitif terhadap keadilan substansial. Yang kelima adalah kontrol sistemik peradilan. Untuk menjaga kepercayaan publik, diperlukan dua lapisan pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal, seperti Badan Pengawas Mahkamah Agung, transparansi putusan dan persidangan. Yang kedua, pengawasan eksternal, seperti Komisi Yudikatif, media, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Hukum menurut adjudikasi jurnal Unsera, pendekatan kontrol ini adalah syarat untuk membangun sistem peradilan yang berkeadilan. Dan yang terakhir, itu adalah pendekatan restoratif justice. Restoratif justice adalah model penegakan hukum yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif, perbaikan hubungan sosial, penyelesaian konflik secara damai,
Dalam jurnal Social Science pada tahun 2023 menyatakan bahwa restoratif justice memberi jalan baru bagi penegak hukum yang lebih manusiawi dan adil, terutama dalam kasus-kasus yang ringan. Selanjutnya kita akan membahas apa sih permasalahan penegakan hukum yang ada pada saat ini. Permasalahan penegakan hukum di kehakiman saat ini atau tantangannya berdasarkan dari kajian akademik dan empiris, beberapa tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di lembaga kehakiman di Indonesia ini ada 5. Yang pertama itu adalah intervensi eksternal dan kurangnya kemandirian. Dalam praktik, proses peradilan kadang terpengaruh oleh kekuasaan politik atau kekuasaan lain. Menurut Abdul Khalik, dalam rapuhnya benteng keadilan di Indonesia, struktur sistem peradilan pidana atau penyidikan, penuntutan, peradilan masih rentan tumpang tindih kewenangannya dan intervensinya. Yang kedua, itu kurangnya etika dan integritas hakim. Tanpa pengawasan yang efektif, hakim bisa menyalahgunakan wewenang atau melakukan korupsi. Etika hakim adalah aspek krusial. Jika kode etik tidak ditegaskan dengan serius, legitimasi peradilan bisa rusak. Lihat saja dalam penguatan peradilan etik. Mahfud MD pernah menyatakan bahwa integritas hakim sangat penting dan tidak hanya bisa diandalkan dari aturan formal saja. Yang ketiga, itu adalah proses hukum yang kaku dan tidak manusiawi. Fokus berlebihan pada prosedur formal kadang mengabaikan nilai kemanusiaan. Dalam penegakan hukum pidana, penggunaan proses yang terlalu mekanistik bisa mengabaikan pemulihan korban dan keadilan substansial. Yang keempat itu kurangnya kontrol sistemik. Sistem pengawasan internal dan eksternal belum optimal. Tanpa kontrol yang efektif, potensi penyalahgunaan wewenang, misalnya dari aparat penegak hukum atau hakim, sulit diminimalisir. Dan yang terakhir adalah keterbatasan dalam penerapan restoratif justice. Meskipun filosofinya menarik, penerapan restoratif justice ini masih terbatas dalam praktik pengadilan pidana mainstream. Hambatan bisa berupa resistensi budaya hukum, kurangnya pemahaman hakim atau aparat, serta keterbatasan regulasi. Selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan dan mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan di dalam kehakiman. Berdasarkan analisis, berikut rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan melalui lembaga kehakiman. Yang pertama itu memperkuat independensi kehakiman. Revisi kebijakan agar hakim memiliki perlindungan lebih besar dari intervensi eksternal seperti eksekutif dan legislatif. Pastikan bahwa proses pengangkatan dan pemecatan hakim melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Misalnya, uji fit and proper, integritas, dan rekam jejak. Yang kedua, itu adalah pengembangan sistem peradilan etik. Mendirikan atau memperkuat lembaga peradilan etik yang dapat menangani pelanggaran etika hakim secara independen. Komisi yudisial perlu diperkuat peran dan kewenangannya dalam mengawasi etika hakim dan memberikan sanksi yang nyata, melakukan pendidikan berkelanjutan untuk hakim tentang etika profesional, integritas, dan nilai keadilan. Yang ketiga, menerapkan due process secara kuat. Pastikan bahwa hak-hak dasar terdakwa dihormati di semua tahap peradilan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Reformasi prosedural agar proses peradilan tidak hanya formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Misalnya, prosedur mediasi pembelaan yang efektif. Yang keempat, itu memperkuat sistem kontrol internal dan eksternal. Bangun mekanisme monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja hakim dan lembaga peradilan. Aktivasi lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan dorong transparansi putusan pengadilan serta laporan pengawasan. Libatkan masyarakat atau public participation dalam pengawasan kehakiman, misalnya melalui laporan publik,
pengaduan publik, dan mekanisme partisipasi. Yang kelima, integrasi restoratif justice. Kembangkan regulasi yang memungkinkan penerapan restoratif justice di peradilan pidana, misalnya dalam kasus-kasus non-kekerasan, kejahatan remaja, atau kejahatan ringan. Latih hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya mengenal prinsip restoratif justice agar dapat diterapkan secara efektif. Libatkan korban dan pelaku dalam dialog pemulihan kerugian, mediasi, dan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian dari putusan atau penyelesaian. Keenam, ada sistem administratif kehakiman. Gunakan teknologi e-justice untuk meningkatkan transparansi. Publik dapat mengakses informasi perkara, putusan, dan statistik pengadilan. Sederhanakan prosedur administratif agar peradilan lebih efisiensi dan tidak menimbulkan beban berlebihan pada pencari keadilan, terutama kelompok yang rentan. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan hukum publik. Lakukan pendidikan hukum kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses peradilan, agar mereka lebih memahami bagaimana sistem peradilan bekerja dan bisa menuntut keadilan. Kampanye keadilan hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya integrasi pengadilan dan hak asasi dalam peradilan. Dampak dari penegakan hukum yang berkeadilan di kehakiman. Diimplementasikan beberapa dampak yang positif yang diharapkan. Yang pertama, tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan meningkat dengan hakim yang independen, etis, dan pengawasan yang efektif. Masyarakat akan lebih percaya bahwa sistem peradilan lebih bersih dan adil. Yang kedua, perlindungan hak asasi terdakwa dengan due proses yang kuat, hak-hak terdakwa akan lebih dijaga, mengurangi potensi salah vonis atau perlakuan sewenang-wenang. Pemulihan korban melalui restoratif justice, korban dapat mendapatkan pemulihan kerugian materi dan inmateri, dan pelaku bisa bertanggung jawab dengan cara yang lebih konstruktif. Yang ketiga, penurunan penyalahgunaan wewenang. Kontrol internal dan eksternal yang lebih kuat, ketat akan menekan korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga peradilan. Dan yang terakhir itu ada efisiensi dan transparansi peradilan. Dengan reformasi administrasi dan teknologi, proses pengadilan bisa lebih cepat dan jelas dan lebih transparan lagi. Jadi, kesimpulannya adalah penegakan hukum yang berkeadilan di lembaga kehakiman sangat penting agar sistem peradilan berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme legal formal, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang menegakkan nilai keadilan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kombinasi dan independensi etika, due process, kontrol, dan restoratif justice. Reformasi kebijakan penguatan lembaga pengawasan seperti komisi yudisial dan pendidikan hukum publik menjadi kunci agar penegakan hukum melalui kehakiman bisa adil dan dipercaya oleh masyarakat. Jadi sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.